ummati ajmain. Wassalamualaikum awliya il-amilin wa syuhadu wa sholihin wa sallallahu wa sallim hadil kitab Imam Al-Bushairi wa syarhihi wa syarihihi Al-Bajuri wa man ta'allamahu bil kitab Allahumma aftah futul arifin wa hifdzal mursalin ilham al-malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nadhim rahimallahu ta'ala. Ini ada 3 bait yang hampir mirip. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu kita berbicara masalah nafsu. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, dan ada nafsu mutmainnah. Itu semua berdasarkan Al-Quran semuanya. Kemudian setelah kita berbicara nafsu, kemudian kita berbicara mengenai bagaimana menghentikan nafsu itu, mengendilkan nafsu itu. Karena nafsu itu datangnya dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Karena itulah istitoah manusia itu, atau potensi manusia itu semua punya yang namanya nafsu, baik nafsu yang amarah, nafsu lawamah maupun nafsu mutmainnah. Jadi pada dasarnya manusia itu punya potensi untuk menjadi orang baik atau menjadi mutmainnah, atau manusia itu bisa juga punya potensi punya nafsu amarah, nafsu kejahatan, nafsu yang jahat, atau lawamah, nafsu ingin menyakiti orang lain, sadisme, kemudian menolak segala sesuatu dari orang lain. Itu semua manusia punya potensi semuanya. Nah, itulah yang akhirnya disebut sebagai syahwat untuk melakukan sesuatu. Jadi ada nafsu yang memang baik, ada nafsu yang tidak baik. Ada juga nafsu yang baik, tapi sesungguhnya nafsu itu mengajak manusia juga tidak baik. Ketoknya api, tapi mengajak ke tidak baik. Makanya kadang-kadang orang itu tertipu oleh kebaikan. Seperti orang makan itu kan kebaikan. Makanya ada yang disebut sebagai tertipu ketika kita makan itu, karena makan dalam Al-Quran juga ada perintah kulu wasrobu. Nah, tapi itu kebaikan. Makanya kemudian nafsu itu kemudian namanya wala tusrifu. Jangan makan itu berlebihan. Ya, makan berlebihan. Sekali makan satu baskom ngono kuwi. Tapi atau sekali makan satu nampan ngono kuwi. Nah, kecuali makan bareng-bareng satu nampan untuk 5 orang itu nggak apa-apa. Ya, terbatas. Makanya sesungguhnya nafsu itu, misalkan nafsu yang baik tadi itu boleh jadi itu menjadi madharat. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengukur kita melakukan sesuatu yang tidak berlebihan. Jadi secara apa? Secara pas, ya, secara pas.
Sama juga pembahasan sebelumnya, cinta itu juga sama. Tapi cinta itu kan anugerah. Maka cinta yang nggak boleh itu cinta yang berlebihan. Ya, cinta yang berlebihan. Yang kemudian dalam ilmu sosial disebut sebagai misalkan kita mengagungkan seseorang yang terlalu berlebih atau mengkultuskan, itu yang tidak diperbolehkan. Dalam Islam seperti itu. Makanya kenapa di dalam Islam itu dengan nabinya saja, dengan Nabi Rasulullah SAW, kita mencintai Rasulullah, tapi jangan sampai kemudian mengkultuskan seperti umat-umat sebelumnya. Karena umat sebelumnya itu ada yang sampai menjadikan nabinya itu seperti Tuhan. Jadi menjadikan nabinya itu sebagai Tuhan, bukan hanya seperti, tapi sebagai Tuhan. Itulah yang di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Makanya nabi yo nabi, Muhammadun basyarun, meskipun walaikal basyar, kal yakut bainal hajar. Nabi itu ya kita menghormati nabi sebagai manusia, sebagaimana nabi itu adalah manusia biasa. Manusia biasa apa? Yo makan, yo minum, ya ke pasar itu ya berdagang. Itulah Rasulullah, nabi, bukan orang yang berdiam diri di dalam dalam pondokannya, tidak orang yang berdiam diri dalam mihrabnya, tidak orang yang berdiam diri dalam masjidnya. Tapi nabi itu ya manusia biasa, hanya kemudian Rasulullah itu diberi oleh Allah itu kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Dan itu kelebihan itu memang sudah diberikan. Ya, diberikan oleh Allah kepada orang tertentu gitu ya. Yang itu mungkin orang yang dikasih kelebihan itu memang tidak disangka, orang tidak dinyono. Makanya banyak para nabi itu kemudian ditolak oleh para umatnya sebelum beliau dijadikan jadi pengikut itu pada menolak. Bahkan dalam kasus Rasulullah itu yang menolak itu bukan orang lain, justru paman-pamannya. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal itu ya. Dan itulah yang kemudian bahwa seseorang itu tidak bisa dilihat dari sisi fisiknya, dari sisi kemanusiaannya, tapi juga dilihat dari sisi yang lain. Nah, karena Rasulullah itu adalah orang yang diberi kelebihan oleh Allah itu, maka kita cinta pada Nabi sama dengan cinta kepada Allah. Yang terpenting jangan mengkultuskan. Itulah yang disebut sebagai jangan berlebihan. Itulah yang namanya cinta seperti itu. Nah, karena kalau cinta yang berlebihan, kemudian nafsu juga berlebihan, itu nanti jatuhnya kepada syahwat. Jadi syahwat itu munculnya dari apa? Dari dalam diri kita sendiri. Maka syahwat itu akhirnya jadi apa? Asumsi, jadi opini gitu ya. Bukan dari realitas, bukan dari kenyataan. Lebih ke apa kalau syahwat itu? Lebih ke halu. Lebih ke halu. Jadi segala sesuatunya karena syahwat, cinta pada seseorang yang kebablasan, maka muncul syahwat tertentu. Yang akhirnya orang itu cintanya itu diada-adakan. Orang yang mestinya biasa saja dijadikan luar biasa. Seperti agama-agama sebelum Islam. Ya bisa ini, dan ini banyak yang seperti itu. Dan inilah yang sekarang sedang rame itu kan, kalau ada orang tertentu itu, itu hebat. Hebatnya apa? Itu bisa apa jenenge, bisa ndadene banyu dadi minyak. Banyu dadi macam-macam gitu. Lah itulah yang akhirnya karena begitu itu hanya syahwat.
Ya, syahwat. Nah, ini yang akan kita bicarakan sesungguhnya kan syahwat nanti. Jadi nafsu lebih kepada syahwat terhadap sesuatu yang bukan syariat. Jadi bisyahwatihi, akhirnya dia menafsirkan sesuatu pun juga dengan syahwatnya, menafsirkan nabinya, menafsirkan ulamanya, itu dengan syahwat. Nah, kalau dengan syahwat artinya apa? Menceritakan sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Bahkan banyak juga munculnya dalam Islam, coba yang ilmu hadis itu ya, munculnya hadis-hadis maudhu itu karena kan begitu itu syahwat untuk luar biasa, hanya dijadikan sebagai dasar meskipun Nabi nggak pernah mengeluarkan pernyataan, Nabi nggak pernah melakukan sesuatu, itulah yang disebut sebagai hadis-hadis palsu kan begitu itu, memalsukan sebuah peristiwa, memalsukan sebuah perkataan orang yang sangat dicintai. Seakan-akan orang yang dicintai mengatakan A, untuk apa? Untuk sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, apa yang diinikan. Nah, itu terjadi di hampir dalam sejarah Islam sangat luar biasa. Makanya hadis saja itu verifikasinya kan juga sangat jelimet. Jadi yang disebut sebagai ilmu naqdul hadis itu, naqdur riwayah atau naqdur rawi itu ya, atau kritik rawi atau kritik terhadap riwayat, atau naqdul matni, itu juga sangat luar biasa dalam dunia Islam. Dan kemudian muncul yang namanya hadis sahih itu sudah melalui sekian proses yang sangat panjang verifikasinya itu. Nah, orang kalau yang berbicara itu mungkin dianggap tokoh itu ya, itu kan nggak peduli apakah itu hadis betulan, apakah itu hadis palsu. Qala Nadim rahimahullah ta'ala, qala musannif mali birati jimahin min ghawayatiha kama yuradu jimahul khayli bil lujumi fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwal tatuhami wa syahwatan nahimi. Lagi yang terakhir itu terkait dengan caranya bagaimana kita memutus syahwat. Wan nafsu kaftili wan nafsu memutus nafsu. Wan nafsu katifli intuh milhu syabala hobi radoi wa in taftimhu yang fatimi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manli sapa sing nulung aku, sapa sing nulung ingsun. Itu ada kata-kata yang dimahdzufkan. Istifham. Mali sapa sing nulung ingsun. Birat apa ki? Birat dia. Birat dijimahin kelawan balekake mogok enggak apa gak gelem mlaku lho jenenge apa mogok ya. Nek wong tulung aku jenenge apa? Ya mogok to. Begegek gak gelem mlaku. Megot. Nah. Min ghawayatiha, saking sasare nafsu, tujuan utawa ghayah itu gharad apa jeneng kuwi sing dituju karo nafsu ki apa ngono. Kamayuradu kaya oleh dibalekake
Apa jimaul khaili moga ejaran. Apa jimaul khaili moga ejaran. Sekapata ketoy. Bil lujumi. Bil lujumi. Kelawan sing gungane jaran apa jenenge? Kendali apa? Sing ngene iki lho, apa nganu jaran iki apa? Wis kendali lah apa jenenge guys. Tali sing nggo gawe jaran kan diwenehi tali ngono kae. Sing nggo ya lho. Apa? Kalau keluh itu kan sapi sing dilebone ning kene. Nek jaran kan ngene iki kene kanan atau kiri ngono lho, beloke piye ngono lho. Wis pokoke kendali bahasa Indonesiane. Mbuh basane kene apa terserah. Jadi ada kendali yang dibeginikan. Jadi yang namanya nafsu itu dia akan menuju ke tempat yang dituju. Misalkan nafsu apa itu ya, itu dia akan ke tempat yang dituju. Nah nanti nafsu itu ngenggok nih, dia menggok neng di gak iso tekonggon. Makanya perlu yang namanya nafsu itu perlu dikendalikan. Kaya jaran ngono kuwi enek kendaline. Apa nek keluh iku ya sapi ya. Tapi nek jaran kan gak ngene. Sekarang kan yang kene. Nang kene iki. Gak nang irung, nek sapi kan nang irung keluh iku. Nah. Ben apa? Ben gak mogok sapi kuwi. Apa jaran iku ben gak mogok. Caranya harus dikendalikan, cancut itu loh. Kalau mau jalan itu ditarik-tarik. Nanti kalau berhenti itu dilepas ngono iki lho. Lepas, tarik, lepas, tarik. Artinya apa? Nafsu itu sesungguhnya kan berbarang perbuatan. Manusia punya nafsu, yang nafsu itu nggak bisa dikendalikan. Kemana kendalinya itu nggak jelas itu loh. Makanya kitalah yang punya nafsu itu yang bisa mengendalikan itu. Nah, bisa mengendalikan. Siapa pengendalinya? Nafsu itu kan sama dengan penyakit. Nah, penyakit itu kan rusak. Maka penyakit itu kan harus diobati. Nah, obatnya apa? Tentu lihat-lihat penyakitnya. Maka berarti obatnya penyakit itu adalah harus ada pendamping. Ada enek jaran, kudu enek kusire. Jadi nafsu itu dikusiri. Kusir ya, kusir jenenge. Kusir itu ya yang mengendalikan kuda itu kusir. Utawa kalau kuda balap namanya joki. Nah, joki. Masih cah nom-nom saiki joki gak jaran tok. Montor ya joki ngono lho. Montor joki, ujian ya joki. Kadang-kadang ujian skripsi gawe joki. Mergane gak wani ngadepi dosene ngono lho. Masa ono ujian skripsi gawe joki enek? Ada. Biasanya ujian komprehensif iku sih enek sing gawe joki ngono lho. Pemene ujian komprehensif pas kon maca Quran, nah gak iso maca Quran, gawe joki ngono lho. Lah kuwi untung kalau pengujinya dari fakultas lain. Nek pengujinya dari fakultas dhewe kan roh kabeh jeneng-jenenge. Lah kesempatan dosen gak roh, mahasiswane akhirnya gawe joki ngono kuwi. Nah, tapi sekarang sudah ada kendalinya. Kalau misalkan orang mau ujian CPNS, ujian masuk UMPTKIN, sekarang sudah ada kendalinya. Jadi seperti kuda tadi itu sudah ada, kusirnya sudah ada. Sopo kusire? Sekarang ujian
UMPTKIN kan pakai online, kan enak pengawasi. Lah, pengawas itu yang mengendalikan. Misalkan dilarang merokok, nah terus murah-murah orang ngerokok gitu ya. Lah itu kena tegur kan itu kan. Tegur 3 kali kena dis. Podo karo nang TikTok. Nang TikTok kan ngono kuwi, merokok sekali diperingatkan, 2 kali diperingatkan, 3 kali di-ban secara permanen itu loh. Lah sapa yang mengendalikan? Kalau di TikTok namanya pengendalinya namanya admin. Kalau jarang namanya kusir. Jadi kalau TikTok namanya admin yang mengendalikan. Kalau ujian itu namanya pengawas. Nah itu nafsu itu seperti itu. Jadi inginnya itu kan enak-enak tapi berhasil. Gak gelem kerja pingine sugih. Are teko ning dukun njaluk sugih. Njaluk syarat ning dukun piye carane kerja biasa gitu ya. Kerja kipas-kipas hasilnya akeh. Didongane karo dukun, are apa dadi tukang bakar sate lho. Lah kerja kipas-kipas enek hasilnya ya tukang bakar sate gitu loh. Nah makanya itulah yang diumpamakan nafsu seperti itu. Orang sakit berarti siapa yang mengendalikan? Kalau nafsu itu dikendalikan oleh siapa? Oleh dirinya sendiri, oleh kita yang punya nafsu. Tapi sebagaimana penyakit, orang kadang-kadang itu nggak sadar penyakitnya. Nafsu juga sama, kita itu kadang-kadang nggak sadar bahwa kita itu nafsu. Kita itu nafsu, nggak sadar itu loh, nggak sadar. Karena itu bab jiwa, itu biasanya yang sakit itu nggak sadar. Tapi yang merasakan sengsara itu orang lain. Sebaliknya kalau sakitnya jasmani, itu orang lain nggak merasakan, tapi dia sendiri yang merasa sakit. Karena itu orang lebih mudah sakitnya sakit jasmani. Mergane apa ngrasa lara, nek ngrasa lara kuwi terus neng dokter. Ya, tapi nek penyakit jiwa awet dhewe gak ngrasa, dikandani yo ngeyel itu loh. Dikandani yo ngeyel. Karena apa enggak ngerasa salah gitu loh. Karena enggak ngerasa salah. Makanya perlu ada yang disebut sebagai guru atau syekh itu ya. Guru yang bisa membenahi, yang bisa menunjukkan penyakitmu iki. Itu untuk menyadarkan bahwa kita itu sakit. Karena kalau sudah sakit jiwa, roh kita sakit, jiwa kita sakit, ya enggak terasa. Awet dhewe gak ngerasa tapi wong lain ngrasane senep gitu loh. Ya wong kok ngablek ra karo-karoan, tapi dia enggak merasa bahwa dia ndablek. Tapi wong liya sing rasane jengkel ngono kuwi. Ya makanya ini kita harus betul-betul bisa menempatkan nafsu itu sebagaimana adanya. Maka nafsu itu dikendalikan secara baik ya. Nafsu itu dikendalikan secara baik. Kita yang mengendalikan, karena kalau nggak dikendalikan itu belakrak atau ngendi-ngendi ya sakarepe dhewe. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Fala tarum monggo aja nejo sapa sira. Fala tarum monggo aja nejo sapa sira. Bil ma'asi. Bil ma'asi. Kelawan maksiat. Kasra syahwatiha. Ing mecah utawa ngremuk syahwate nafsu. Ngremuk utawa apa jenenge kuwi? Mecah utawa menghancurkan syahwate nafsu. Inna to'ama satune panganan iku yukowi nguwataken apa to'am syahwatan nahimi ing syahwate wong kang akeh
mangane. Jadi kasratu ta'am. Jadi makanya orang yang syahwatnya tinggi, itu syahwat syahwat jasmani ya, dan juga syahwat nanti juga sama, ini pengaruhnya dari syahwat jiwa juga. Syahwat spiritualnya itu apa salah satunya? Banyak makan, itu banyak syahwatnya. Makanya orang kalau yang masih muda, yang masih banyak makan, itu syahwatnya kan dur-dur, gampang emosi, gampang nesu, gampang ceklek, gampang baper, apa nih? Ya gampang bales ngono kuwi. Kesuwen ajurne ae lho. Itu karena namanya makanan itu memang menguatkan syahwat. Makanya orang kalau sudah berumur semakin tua orang itu makanya semakin berkurang. Semen saiki mangan rong piring si kuat boga. Kuat. Ya pokoknya sing anu lah, sing apa jenenge kuwi, sing tukang ngentek-ngentekne apa jenenge makanan bareng-bareng kuwi lho. Jadi petugas kebersihan. Jadi iku mesti anu kuat-kuat, syahwatnya kuat karena makannya kuat. Kerjanya juga kuat. Jadi misalkan syahwat untuk kerja ya, itu sangat kuat karena makannya banyak. Tapi nek makannya titik-titik ngono kuwi kerjanya lembek. Makanya kalau orang sudah mulai umur 40, apalagi yang seperti saya sudah 50 ke atas itu ya, itu makannya kan sedikit. Semakin orang tua itu makannya semakin sedikit, karena itu syahwatnya semakin menurun. Syahwatnya makin menurun. Kenapa? Karena otak itu nutrisinya sudah sedikit, maka dia juga penggunanya juga sedikit. Mana nek ana wong tuwek terus rapa turu ngono aja molok-olokne itu lho. Memang makannya wis lemah itu lho. Dilolokne meneng ya krana wis tuwek. Ya zaman nom-noman tandangi ngono lho. Zaman nom-noman tandangi kesuwen lek langsung dikulhu ae itu lho. Tapi kalau sudah tua itu semakin menurun syahwat itu. Makanya kemarin disinggung semakin tua kemudian semakin kecil syahwatnya, maka sudah diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Yaitu uwan utawa uban yang mengingatkan itu, kok awakmu wis tuwek, aja ngono caramu ngadepi wong. Nek sing nom-nom ngono ya jotosan karepmu, ora urusan. Maklum jek nom, syahwatnya masih tinggi. Kesenggol titik, senggol jotos itu ya. Kowe nek dandan ka lho, senggol bacok lho. Nah itu karena masih muda. Tapi itu bukan berarti bahwa orang yang punya gizi yang baik itu jelek, bukan begitu maksudnya. Maksudnya syahwat di sini ini memang ada syahwat yang jelek, ada syahwat yang baik. Nah, maka tujuan kita di dalam mengendalikan syahwat itu, mengendalikan nafsu itu adalah supaya nafsu itu berjalan secara baik. Makanya nek wong wis tuwek ngono wis akeh penyakite, yo aja mangan sing aneh-aneh. Ya kaya saya itu kan makan sudah gak iso aneh-aneh. Dhisik seneng buah-buahan. Sekarang sudah nggak boleh buah-buahan. Dhisik sing jenenge durian iku yo mbok ngono telu apa durian gede-gede ngono kae yo entek. Saiki yo klenger. Dan ini malam minggu saya diajak nyate ning Pak Kuat bareng karo Gusmen, sampai saya habis 10.
Dulu itu saya 20 kuat. 10 mulai suwi gak iso turu. Kono apa sange panas sih. Kenapa badan sudah tua gitu loh. Jadi koyo memang kelihatannya bagus itu ya. Koyo mobil itu bodinya masih bagus lah. Masih mulus lah itu ya. Tapi onderdil remuk kabeh itu loh. Jadi saya nggak kuat karena onderdil dalamnya itu loh. Onderdilnya itu yang nggak kuat. Makanya orang kalau sudah tua itu dijaga makanannya. Itu karena apa? Karena memang betul-betul bahwa kondisi tubuh manusia itu sudah mengalami pengeroposan, sudah mengalami reduksi terhadap apa yang ada pada kita. Apa neng kono wis umur 60 iku luwih-luwih neh. Dhisik sing jenenge untu nggo nyokot seprit itu loh, ceklek gitu ya. Wus ngono kae. Kuwi jek enom, jek umur 15 umur 20. Saiki halah nyokot apa jenenge iki pilus ngono tok ae. Shanghai protol kabeh ngono lho. Ya, mangan gethuk nyangsang. Lah ini kan makanya kalau sudah tua kok makannya banyak, maka jelas nafsunya masih tinggi. Syahwatnya masih tinggi. Ya, jadi keinginan sesuatu masih tinggi. Makanya sesungguhnya termasuk dalam masih muda itu perlu kenapa? Perlu gizi yang baik. Itu karena memang orang dituntut anak muda itu biar semangat yang tinggi. Ya, semangat yang tinggi. Nanti besok-besok kita ngaji apa jenenge tentang anak muda itu loh. Ada kitabnya itu. Bagaimana supaya kita itu semangat macam-macam itu ya. Itu ada. Termasuk semangat rabi itu karena nek sampean umure 30 kok semangat rabi berarti sampean kurang gizi gitu loh. Jadi bendino mangane tahu tempe ngono ae. Tapi nasibnya menungso ya ngono kuwi. Jadi jenom butuh gizi yang baik. Seharusnya makan daging yang banyak, makan nutrisi yang bagus itu ya, vitamin yang bervitamin. Jenom, tapi gak ada duit, gak iso tuku. Bar saiki kaya aku niki wis tuwek, umur 50, wis duit kena nggo tuku pangan, tapi kalau dokter gak oleh mangan. Kan padha ae. Wong mangan sate 10 kae wis kaya apa jenenge kaya kepiting dipanasi, wah abang kabeh ning awak itu lho. Makanya orang itu sebetulnya sama, orang sama. Maka yang paling bagus itu adalah bagaimana kita mengendalikan apa yang kita punya itu. Jadi ada kendali secara fisik, ada kendali secara non fisiknya. Kendali fisik itu ya segala keinginan kita untuk makan segalanya itu dikendalikan. Nah, salah satu contoh adalah kendali itu adalah seperti kemarin. Sebulan penuh kita itu puasa. Padahal kan makanan banyak. Tapi kita kan nggak mau makan. Nah, zaman cah cili-cili akhirnya apa? Sore-sore ngono kayak ngumpul nih panganan. Tapi begitu maghrib panganan itu ya siji loro ya wis gak. Itulah yang disebut sebagai nafsu. Nafsu itu karepe apa? Mangan kabeh. Tuku ya ana kola, ana semangka, ana melon, ana garbis, kabeh pengin dipangan. Tapi begitu kita maghrib wis mangan siji tok, mangan semangka itu gak kolu yang lain. Itulah yang disebut sebagai nafsu. Nah, maka nafsu itu dikendalikan. Nah, kalau kita ingin bisa mengendalikan nafsu, maka harus ada orang yang memberi saran, ada orang yang nuntun. Ada orang yang nuntun. Kalau itu adalah sudah menjadi penyakit.
Nah, sudah menjadi penyakit. Jadi terukur. Makanya kalau orang Jawa itu, misalkan mangan iku, nek zaman dhisik mangan iku ya ojo nek ojo mangan nek wis wareg. Apa? Istilah apa kuwi? Ojo mangan nek urung luwe. Ojo mangan lah ya ojo mangan sadurunge luwe, ojo leren mangan sadurunge wareg. Ya sing mejono lah, sing mejono. Nah, ojo terus wareg ku mangan terus itu ya. Itu nanti itu namanya syahwat yang tidak tak terkendali. Jadi nafsu yang enggak terkendali itu membahayakan bagi kita. Apakah itu syahwat material maupun syahwat imaterial. Semua sama saja kendali seperti itu. Sama juga jaran itu, kuda itu kalau nggak dikendalikan, yuk sakarpe dhewe kemana-mana. Yo neng diae itu loh, neng diae. Itulah yang disebut sebagai manajemen sosial. Manajemen sosial dan manajemen kolbu, atau kita sebut sebagai manajemen emosi. Jadi manajemen emosi. Jangan kita terlalu beremosi untuk melakukan sesuatu. Memang kadang-kadang justru yang namanya keinginan, nafsu itu memang mengenakan itu loh. Mengenakan. Misalkan kayak saya itu kan sakit, saya itu kan larangan mengkonsumsi itu kan sangat enak-enak. Coba, yang namanya buah itu kan enak semua itu. Tapi itu dilarang, tidak diperbolehkan. Karena bisa mengurangi HB atau kadar darah. Itu bisa lemes itu ya kalau kebanyakan makan ini. Tapi bagi yang masih sehat, yang muda-muda, itu harus itu loh. Makanya kalau saya misalkan dibandingkan karo sapa iku? Karo Ali misalkan. Ya gak iso wong Ali bisa semangat. Neng dindim playu ya popone arep audit ngono kae ya ning Keduri wer. Neng Trenggalek wer gitu ya. Ya aku nek kaya ngono ya ora iso, mergane apa? Syahwatnya sudah habis. Syahwatnya sudah berkurang. Jadi syahwat itu ada yang tadi ya, ada yang baik, memang ada yang tidak baik. Syahwat untuk beribadah sama. Nah wis tuwek ngono kuwi makane kenapa kalau yang sudah tua itu diharapkan itu ini ibadahnya itu ibadah yang tidak banyak fisiknya. Ya, tidak banyak fisiknya. Makanya orang dulu itu kalau sudah tua itu, sudah umur 40 ke atas, itu lebih banyak disarankan ibadahnya ibadah secara non fisik. Misalkan zikir, begitu-begitu. Kemudian masuk dunia sufi. Kan harus begitu-begitu. Tapi kalau yang masih muda, ya jangan. Nek ceng nom-nomnya coba mlebu thariqah gitu loh. Nom-nomnya pernah sangat ini ya kuat itu ya. Si powernya masih sangat kuat. Ya belajarlah filsafat, matematika, ilmu alam. Kan begitu-begitu. Banyak membaca. Loh kayak saya sudah tua begini ini sudah nggak waktunya membaca. Nah, bisanya apa? Bisanya ngomong gitu loh. Nah, tapi sayangnya saya ngomong mestinya yang nom-nom bagian mencatat itu loh. Yang nom-nom bagian mencatat kemudian menulis apa yang saya sampaikan. Kalau saya harus menulis dan ini itu ya sudah ketinggalan dengan anak-anak muda. Makanya anak-anak muda itu diharapkan banyak sekali membaca. Banyak sekali menulis. Itulah masing-masing muda begitu-begitu. Nanti kalau sudah tua seperti saya, wis to angel-angel. Saya ngomong kerasane dhewe. Kerasane dhewe begitu itu. Jam piro iki? Sudah berapa menit? Setengah jam ya. Qala musannifu rahimahullah, kita habiskan ini nafsu ini. Kenapa nafsu itu harus dikendalikan? Karena wan nafsu katifli.
Wa nafsu utawi nafsu iku katifli kaya dene bocah cilik. Iku katifli kaya dene bayek. Intuh milhu lamun ngejarno atau ngumbar. Intuh milhu lamun ngumbar sapa sira hu ing bocah ing tifel. Syaba mongko dadi pemuda, syaba mongko dadi cah nom, syaba mongko dadi joko. Dudu Pak Joko, ya Joko ngono lho, dadi Joko, dadi pemuda. Siapa mongko dadi pemudane bayi mau ala hobi radhoi ing atase demen ngempeng apa neng ngempeng apa nyusu. Iki nek cah wedok ngono. Nek wong lanang ora ana wektu disape angel itu. Demen nyusu hobi radhoi wa in taftimhu lapo nyapih sapa sira ing tifel ing bayi mau yan fatimi monggo kesapih yan fatimi monggo kesapih apa si bayi mau. Jadi nafsu itu kaya dene bocah cilik, cah bayek ngono kae. Bayi kuwi nek gak disape ya pangga bengi nyusu terus sampai tuwek. Terutama bayi-bayi lanang ngono kuwi. Mas dua anak loro barang dipangga nyusu wae nawane. Untung osiin gak apa jenenge gak ngerokokin ya. Kuwi umumane sampean ngerokokin anakmu iso keracunan tembakuhin. Jadi ya namanya bayi itu kalau nggak disape dia ya tetap nyusu terus. Nah nafsu juga seperti itu. Nafsu itu akan dia berjalan terus menerus kan. Nafsu itu kan keenak. Nafsu itu kan mengenakan. Nafsu itu mengenakan. Nah karena nafsu itu mengenakan maka dia akan terus melakukan hal yang sama berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai selamanya kalau maunya begitu itu. Apakah nafsu itu nafsu yang baik atau nafsu yang tidak baik? Semua sama selamanya. Nafsu ya, nafsu beribadah. Dia akan karena sudah enak ibadah itu, dia akan ibadah terus. Ibadah terus. Makanya ada cerita di Usfuriyah itu ada seorang ulama anak yang sangat taat itu ya, karena dia itu sudah menikmati sholat itu sampai dia sholat sunnah, kemudian dari sholat sunnah itu dia sangat senang gitu loh. Suatu saat ini anak ini dipanggil sama ibunya, krungu tapi nggak dia mau menjawab, dia sholat terus itu ya. Akhirnya ibunya itu marah. Awakmu tak celuk karo aku kok gak jawab. Berarti kamu awakmu termasuk sing apa namanya ngelarani atine wong tuwek. Awakmu mengko arep kena coba. Nah, makanya yang orang alim yang tadi itu saking menikmati ibadahnya, itu termasuk nafsu gitu loh. Maka dia nggak menghiraukan apa yang disampaikan kepada ibunya itu. Betul, akhirnya kena coba, dia dituduh zina, dituduh dituduh menghamili seorang perempuan. Akhirnya begitu, hanya jamaahnya buyar semuanya.
Jamaknya hilang semuanya. Karena orang-orang itu sudah bernafsu seperti itu gitu ya. Dia nggak peduli sama orang tuanya. Makanya nafsu meskipun tadi baik gitu ya, itu tetap tidak harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Terukur, ya terukur. Ada juga cerita yang kaitannya dengan ada orang zaman Nabi itu, apa zaman sahabat. Itu orang itu nggak pernah pulang ke rumah, nggak pernah kerja. Karena dia berkholwat terus, iktikaf di dalam masjid. Anak istrinya itu nggak dikasih makan. Dia sendiri nggak bisa makan sendiri, nggak bisa. Hanya suatu saat ditanya, "Loh, terus kamu makannya dari mana?" "Ya saya dari pemberian." Semua amal ibadahmu itu semua pahalanya diambil oleh yang memberi makan. Nah, karena itu makanya dalam Al-Quran itu jelas harus ada keseimbangan. Jadi ibadah terus itu ya terus menghilangkan kerja itu nggak boleh. Makanya wala tangsa nasibaka minat dunia. Jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia ini. Karena itu akan membahayakan bagi kita juga. Nah, inilah yang dulu para penjajah itu melalui salah seorang diprovokasi oleh seorang ahli orientalis itu ya. Namanya Senok Hogrunya itu, Senok apa Senok? Senok Hogrunya itu ya. Itu bahwa orang-orang Islam itu nggak perlu kerja di dunia ini, buat apa? Dunia itu adalah itu surganya bagi para orang-orang kafir. Ya, surganya orang kafir, tapi penjaranya bagi orang-orang mukmin. Sijnun lil mukminin wajanatun lil kafir. Karena itu nggak usah urusan dunia, nggak perlu. Wes kamu pokoknya urusan akhirat tok. Biarkan mereka yang orang-orang kafir itu yang kerja di mengurusi dunia itu loh, wong kafir. Siapa wong kafir kuwi? Yaitu para ndoro londo. Hanya orang Islam itu orang melarat-melarat, karena itu kemudian dikuasai oleh Belanda. Itulah yang kemudian karena nafsu begitu itu hanya donyone ditinggalkan, dia memburu akhirat. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sebelum kita akhiri, ada kecelakaan keluarga Sidogiri di Pasuruan. Satu keluarga ada 3 atau 4 orang itu ya yang meninggal karena mobilnya ketabrak kereta. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, moga-moga seluruh yang meninggal diberi husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.